Halo guys, sekarang kita lagi ada di Sanghyang Kenit, tepatnya ada di Cipatat, Bandung Barat. Kenapa sih kita ada di sini? Tadinya kita mau di Sanghyang Tikoro, cuman karena lahan BUMN, jadi kita gak bisa akses ke sana. Lebar banget, ya kan? Jadi untuk Sanghyang Tikoro itu guys, untuk sekarang itu nggak bisa diakses secara umum ya, karena udah jadi lahannya BUMN. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap bahas soal Sanghyang Tikoro. Karena ini juga Sanghyang Kenit masih terusannya Sanghyang Tikoro. Nah, untuk Sanghyang Tikoro itu sendiri, itu tuh ada dua versi cerita guys, di mana ada urban legendnya, yang ada sangkut pautnya sama Sangkuriang, dan juga untuk yang satunya lagi itu sudut pandang ilmiah, karena kalau kalian kesini kalian bisa lihat di sini banyak banget batu kapur guys. Oke, nah semua itu akan kita bahas di BRS Adventure Podcast. Oke, nah kita akan bahas dulu soal Sangkuriang teman-teman. Iya, betul. Nah, jadi kalau Kenapa yang ya kita dari tahu itu yang Sangkuriang? biasa itu ya kan, kalau Sangkuriang itu marah sama ibunya karena ibunya Iya, nggak betul. mau dinikahin. Iya, Nah, betul. terus dia udah bikin perahu, bikin danau Ya, katanya. sebetulnya karena Dayang Sumbi ya, Dayang Sumbi kan tokohnya itu menjadi apa tuh namanya? Dia tuh kan kenal gitu sama anaknya si Sangkuriang gitu kan. Jadi dia membuat syarat, membuat danau purba dan perahunya itu ada di Tangkuban Perahu. Nah, kita lagi bahas tentang danau purbanya ini gitu. Oke, nah apa hubungannya sama Sanghyang Tikoro? Karena katanya menurut urban legend, waktu Sangkuriang itu ngamuk, dia tuh selain bukan nangkubanin apa ya? Menendang perahu sehingga perahu nah itu. kebetulan di situ katanya ya ada batunya yang katanya menjebol danau purba itu dan menjadi Sanghyang Tikoro. Ya betul, Nah, Tikoro. gitu guys. Nah, tapi kalau dilihat dari sisi ilmiah ya, Ya betul. nah di sini tuh kan katanya untuk pembentukan geologis itu untuk Sanghyang Tikoro, guanya itu terbentuk dari batuan kapur ya, yang terkikis oleh aliran Sungai Citarum Purba selama jutaan tahun. Nah, sebetulnya kalau buat urban legend sama ilmiah itu kan jadi dua hal yang beda ya. Ya. Itu yang satu mungkin ada yang pakai ilmu modern dan satunya juga cerita dari mulut ke mulut. Ya. Nah, tapi kita di sini juga akan ngundang satu orang salah satu dari teman kita yang bisa jadi moderator. Nah, dia itu jadi moderator kalau nggak salah dia itu pernah dulu casting Ghostbuster ya. Ghostbuster, oke. Tapi katanya gagal katanya karena tingginya kurang gitu. Oke, kita tunggu bentar lagi dia datang. Simsalabim, apa kenapa sih? Ini dia moderator kita. Oke. Simsalabim ya, Simsalabim kan moderator. Iya, gimana? Jadi, nah ini teman kita ya, namanya Rival. Dia akan jadi moderator. Nah, apa yang bakal diobrolin sama Rival itu karena kita sebenarnya udah searching, Val. Jadi, gue sama Korin tuh udah searching. Tapi kan yang namanya searching kan pasti ada hal-hal mungkin yang nggak sinkron atau nggak full gitu. Ya. Neng ngobrol. Ya sopan. Nggak lama kan ada lagi ngobrol. Oke. Ya gimana? Satu-satu. Tadi di belakang balik layar kedengeran tuh. Katanya ada tentang legenda Sangkuriang sama secara ilmiah ya. Ya, betul.
Nah, sebelum mulai ya, sebelum lebih lanjut nih, karena rival ini jadi moderator, kita tuh penasaran sih sebetulnya. Siapa sih Sang Kuryang itu? Iya. Nih ya, dari yang aku kenal gitu ya kan, Sang Kuryang itu katanya, ya aku baca. Dengar mungkin. Aku baca. Kenal dari Google, bener gak? Oh iya. Kenal dari Google gitu ya. Jadi katanya kan Sang Kuryang itu 3 kata ya. Sang, Kria, sama Yang gitu kan. Yang. Ya betul ya. Nah katanya kan si Dayang Sumbi ini tuh keturunan dari Wayang yang itu tuh adalah mamahnya kan. Mamahnya itu dikutuk karena kesalahan, jadi dia dikutuk menjadi babi dewi gitu, makanya Yang gitu kan. Nah, dewi-dewi gitu, dewa dan dewi. Nah, terus sekarang hubungannya sama si Tumang, bapaknya. Nah, berarti dewa. Nah, Tumang itu kan katanya dikutuk juga karena kesalahan. Karena sebenarnya dia itu jelmaan dewa. Nah, sama kan kayak gitu. Makanya si Sang Kuryang itu disebutnya Sang, Kria, sama Yang-nya itu. Nah, gimana sih lebih lanjutannya lagi gitu? Jujur ya. Jujur aja ini. Itu kan dari nenek moyangnya gitu ya. Santai. Ilmu juga buat saya. Ya. Soalnya dari tadi ngobrol itu, akhirnya oke. Kita kan cuma dengar ceritanya. Terus yang membentuk Tangkuban Perahu sekarang jadi gunung gitu kan. Sampai kan tadi katanya bersangkut sama Tikoro ini gara-gara salah satu batunya ketika menenang itu menembus di danau Purba ya. Mereka kalau ngeliat, kalau secara melihat kalau gitu kan, kalau cerita mungkin nggak sih ada orang atau maksudnya keturunan dewa dan dewi. Iya betul, aneh banget kan bisa nendang. Oh ya, sebelum lanjut, gue mau minta maaf dulu nih sama Kang Rival, sama penonton juga ya. Kang Rival ini bukan moderator tapi mediator. Ya betul. Mediator. Yang akan mendampingi kita untuk podcast hari ini ya. Nah betul ya. Jadi minta maaf ya, maaf. Maafin nggak? Mau. Nah. Oke, kita lanjut aja. Mediator nih, Kang Rival itu sebagai mediator ya. Ya, betul. Nah, boleh diceritain gimana? Mediator? Bukan mediator ya berarti. Sebetulnya bukan saya takutnya berlebihan ya. Mediator di sini apakah saya punya ilmu yang lebih, bukan. Cuman terkadang suka diberikan izin untuk bertemu sama yang ada di tempat di satu lokasi gitu. Oke, gitu. Mungkin kalau orang-orang menyebutnya kasat mata, tapi kalau saya mah nggak kasar sebetulnya. Emang terlihat bahasa kerennya apa? Indigo. Maaf. Ya, nggak tahu lah bahasanya ya. Kadang-kadang mereka pada bilangnya gitu, ada yang katanya punya six, enggak. Ya mungkin punya indra keenam berarti. Katanya kayak gitu. Padahal kalau menurut saya nggak gitu. Nggak tahu. Oke, gitu. Cuman ya alhamdulillah mungkin kalau misalnya kadang-kadang ada yang dibutuhkan ya hanya untuk jadi, makanya sebutnya mediator kan. Iya betul. Apa sih tujuan, mereka punya tujuan berarti kan kalau ada tuh. Atau kita juga perlu menguak suatu tempat sejarahnya kayak sekarang mungkin ya. Betul. Kadang-kadang pengen tahu yang lebih realnya mungkin. Akhirnya ya udahlah, mendingan kita undang sama yang udah biasa di sini mungkin ya gitu. Atau sama warlock gitu kan misalnya. Betul. Nah, guys, sebelum mulai memang kita benar-benar butuh Kang Rival ya sebagai mediator, karena tadi juga sebetulnya waktu kita mau ke Sangyang Tikoro tuh Satpam tuh sampai bilang katanya Sangyang Tikoro itu selain karena lahan BUMN, karena banyak yang tapak nyari-nyari ilmu berarti ya mungkin ya. Harusnya Satpam juga positif thinking sih. Dia saya bisa tapa gitu. Ya benar. Ya apalagi zaman sekarang ya. Banyak orang-orang yang gaul gara-gara cinta. Betul. Pengen menyendiri gitu kan. Meditasi. Nah, kita balik lagi ke yang tadi ya. Nah, Kang Rival, menurut maksudnya entah itu suara atau bisikan atau apa ya yang tadi Kang Rival sebutin ya, soal makhluk-makhluk itu ya. Nah, Sang Kuryang itu siapa sih Kang? Nah sih gitu maksudnya teh Tangkuban Perahu
Sangkuriang. Ini Sangkuriang. Ayo ke Sangkuriang. Iya, Jawa Barat Itu tuh kenapa Sangkuriang. ya? Jadi cerita dan booming. Betul. Kakaknya, Oke. saya mah cuman kakaknya ya. Sangkuriang di sini itu sebetulnya adalah sebuah cerita. Cerita seorang ya kita lah kayak kumpulan kayak gini. Tapi kalau ini kayak seperti cerita seorang ayah ke anak ya. Menjelaskan suatu kejadian. Cuman dibuat untuk sebentar. Lebih megah dan lebih tercerna mungkin sama seorang anak ini. Oke. Kalau disangkut pautnya, maksudnya kalau mereka mungkin misalnya kalau kita nanti punya anak gitu, kita kalau menjelaskan dengan secara ilmiah mungkin sama anak juga bisa agak kurang dicerna mungkin. Kan Oke. gitu. Maksudnya kayak Biasa. tiba-tiba terbentuk tangkuban perahu, ya tapi gara-gara letusan gunung berapi misalnya kayak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dijelasin, itu sebetulnya ditendang oleh seorang anak yang pengen menikah sama ibunya. Padahal ada makna di situ, maksudnya ada pesan-pesan moral kepada seorang anak itu bahwa kalau anaknya nggak boleh nikah sama ibunya, terus kalau anak itu harus berbakti sama orang tua, apapun wujudnya. Kayak misalnya katanya si Tumang bentuknya adalah anjing, misalnya dikutuk katanya kan kalimatnya dikutuk. Tapi karena kita posisinya adalah anak, ya tetap seorang bapak, ya kita jangan menilai dari fisiknya gitu. Oke, ya berarti itu untuk cerita ya sebetulnya ya. Maksudnya jadi pelajaran gitu ya. Pelajaran buat kita maksudnya kalau anak tuh harus bagusnya kayak gimana. Ya banyak pesan lah. Banyak pesan. Cuman diceritakan dengan yang dia lihat. Yang indah biar Si bapak itu melihat maksudnya, tahu nggak? Itu tangkuban perahu terjadinya tuh gini. Tapi dibikin kisahnya dengan cocok. Cuman mungkin orang zaman dulu itu bahasanya itu kan maksudnya lebih bijak ya. Makanya selalu ada makna. Kalau kita kan kadang-kadang suka disebutin misalnya bahasanya orang tua itu kan bahasanya kiasan ya. Kadang-kadang ya. Nah, kenapa sih? Kayak kalau yang istilah nama kayak jangan diam di lawang kanto. Di Sinongkrot jodoh, istilahnya kayak gitu. Iya. Padahal bukan ke situ kan, halangan gitu. Betul nggak? Halangan tuh yang jalan gitu kan. Mungkin seperti itu. Kalau tadi juga cuma dijelaskannya seperti itu. Jadi kalau menanyakannya tentang Sangkuriang itu adalah cerita. Jadi cerita. Ya kalau kita lihat ya dari tadi nama Sangkuriang ya kan itu namanya bagus banget ya. Ya pas diartiin kan. Iya. Ya saya juga tidak kepikiran maksudnya. Kalau saya seorang ayah gitu maksudnya kalau bisa benar ini yang diceritakan adalah seorang ayah menceritakan kepada anak. Kepikiran banget ya. Sangkuriang gitu. Maksudnya tadi kan katanya ada sang Kuriang dan hiang. Sama hiang. Yang artinya malah ternyata penghormatan, pekerjaan dewa atau dewi. Jadi maknanya itu pekerjaan dewa dewi. Tapi bisa sampai detail itu. Ya. Sampai bisa menceritakan kalau misalnya dijadikan komik pun mungkin lebih dari Naruto. Iya. Kalau nggak salah udah ada FTV-nya sih. Iya, maksudnya. Beda versi. Tapi kan kadang-kadang ada yang ditambah-tambahin kan kalau sudah jadi video biasanya kan ada yang ditambah-tambahin juga. Kadang-kadang ada karangan-karangan dari yang menciptakan video. Sutradara lah atau apa, kita film. Nah, saya boleh? Enggak. Nengnya mau ngobrol nggak? Ngobrol. Oh iya, ada ya? Ada dari tadi cuma anaknya. bukan. Ya palingan dari Sangkuriang tadi ya. Dengan sang yang kenit ini kan dari danaunya tuh kan. Iya. Ya kan? Nah sekarang bagian si Danau Purba kenapa bisa ke yang katanya itu di batu yang ditendangnya itu kan menjadi jebolan. Membocorkan bumi lah maksudnya gitu. Iya betul. Bisa jadi begitu. Kalau yang diceritakan di sini, sebentar. Oke. Nah,
Menurut beliau, katanya kenapa sampai seperti itu, karena di sini itu kalau bahasa kita tuh ada yang disebut dengan black hole. Oke, black hole. Ya. Maksudnya karena kita yang kita tahu enggak. Ini Oh iya. Siap. Ya. Oh iya, mikrofon. ya, mikrofon. Nah, ada yang disebut dengan sebutan, kalau bahasa kita kan adalah black hole atau lubang hitam. Yang suka terjadi katanya ada segitiga bermuda kayak gitu kan. Kalau di laut. Nah, ini terjadi di kita itu di Sanghyang Tikoro ini. Jadi maksudnya apapun yang masuk ke situ tuh tapi pernah nggak sih kan dengar gitu, maksudnya kayak secara ilmiah ya, kayak misalkan si Sanghyang Tikoro ini pernah dimasukin apa gitu kayak GPS atau apa gitu. Nah, maksudnya kalau kemana gitu? kalau yang saya tahu ya, maksudnya ini dari yang ngasih tahu ke saya juga tidak menjelaskan seperti itu banget, tapi hanya menjelaskan bahwa itu ada sebuah makna sebetulnya, ada pesan dari terbentuknya Sanghyang Tikoro ini. Makanya disebutnya adalah Tikoro. Tikoro artinya tenggorokan. Bahasa Sunda ya, dari bahasa Sunda. Karena kebetulan yang sering yang udah mah kita kebetulan lokasinya di lokasi orang Sunda, makanya bahasanya juga bahasa Sunda. Di sini itu terbentuknya itu adalah, kalau pesannya katanya, pesan moralnya adalah apapun yang kita telan atau kita urusan duniawi itu tidak jadi apa-apa. Karena pengertian dari Sanghyang itu adalah hilang atau tidak berbentuk. Makanya kadang-kadang kan kalau Sanghyang, kalau kalian pernah mendengar kata Sanghyang itu adalah kayak film atau moksa gitu bahasa Sunda. Moksa artinya apa tuh? Hilang. Oh, hilang. Ini bukan kalau cahaya kan? Ada jasad nih. Oh, ada jasad. Ada yang meninggal, terus dia katanya Angkat Sanghyang. gitu. Oh, roh bukan? Ya, kalau semacam roh beda lagi. Kalau ini adalah gitu. Kalau itu kan semua balik ke Tuhan. Maksudnya kalau yang disebut ini tuh yang jasad dan ruhnya tidak dikata hilang, diceritakannya seperti itu. Maksudnya kayak ada cerita tentang Prabu Siliwangi kayak gitu kan. Yang maksudnya jasadnya tidak ditemukan. Tiba-tiba hilang. Itu tuh disebutnya Nyangyang. Ya, makanya istilahnya Sanghyang. Kalau sama terngiang-ngiang sama nggak? Oh, beda itu. Kalau terngiang-ngiang mah teringat-ingat ya. Tapi kalau misalnya mau disambungin ke situ boleh Kang. Kalau Akang ini masih bercandaan kita ya, maksudnya terngiang-ngiang akhirnya jadi diingat. Oke. Karena mereka melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar kalau menurut kita. Tapi ternyata itu adalah pesan moral buat kita, bahwa kalau kita hanya memikirkan tentang hal-hal duniawi kan, atau bahkan hal-hal baik pun, kalau kita tidak, tujuannya adalah untuk yang menciptakan kita itu kepada Tuhan kita, tapi atas dasar hanya untuk memenuhi kebutuhan kita atau memenuhi segala hasrat yang kita inginkan, ternyata tidak jadi apa-apa. Danau Purba pun airnya kebayang dong, karena melingkup kota Bandung loh. Kota Bandung itu bahkan bukan kota aja, sampai kabupatennya gitu. Bandung Raya. Iya. Air sebanyak itu dengan bentuk, kalau kalian misalnya, kita mungkin karena sedang BUMN ya, jadi katanya lahan itu menjadi lahan. Enggak sedang sih Kang, kayaknya memang dipatenin aja. Ya. Akhirnya kita nggak bisa ngambil gambar bentuk dari Sanghyang Tikoro ini. Kalau melihat bentuk kecil, tidak sebesar yang air yang dihasilkan dari Danau Purba itu. Iya, kayak tenggorokan aja gitu ya, kecil gitu ya. Tenggorokan kecil, tapi segala masuk
habis dan tidak jadi apa-apa ya. Dan tidak diketahui kemana air. Nah, kan tadi Kang Rifa membahas tentang sangyang ya. Sangyang itu kan tadi katanya moksa. Maksudnya moksa itu diluaskan, menghilang tuh kayak gimana? Maksudnya tuh diluaskan, menghilang atau kemana gitu? Jangan ngerokok ya. Iya, Oke, boleh. santai-santai. Nah, mungkin dia Anggap aja rumah sendiri Kang. hilang Hilang. kemana gitu, hilang Hanyut dicuri kah? kemana gitu. Hilang di sini, mungkin kalian berpikirannya hilang di telan bumi merenya. Iya. Bisa jadi kan Gampang hilang gitu. Oh. Nah, di sini tuh moksa itu adalah naik istilahnya kayak zaman dahulu mah kayak kisah Nabi Isa mungkin ya kalau itu. Tapi kan kalau Nabi mah beda ya ceritanya, kalau kenabian itu beda, bukan moksa. Cuman kalau misalnya disebutin di sini moksa di sini adalah naik. Kalau zaman dulu kalian sering dengar nggak kalau bahasa dewa dewi itu adalah naik ke kayangan. Oke, kekayangan dewa dewi. Oh, Tapi berarti. kalau mungkin kalau pelajaran kita mah kan nggak ada kayangan Iya, ya. Betul nggak? betul. Adanya Apalagi kerajaan. Apalagi di apa ke keagamaan kita lah, keyakinan kita. Kalau keyakinan kita kan adalah mungkin kayak misalnya ada alam namanya alam malakut, di saat orang-orang itu sudah meninggalkan dunia, hal-hal duniawi yang dia lakukan hanya berzikir, zikrullah kan. Nah, sedangkan makanya kalau misalnya dihubungkan dengan tempat ini itu kan pernah jadi tempat bukan apa ya, tapi mungkin karena sila ya, sehingga dianggap itu adalah mediasi atau meditasi atau bertapa. Bertapa. Padahal mungkin yang dilakukan adalah penyerahan diri dan berzikir. Di sini tuh ada kisah salah satu raja dari kerajaan Pajajaran. Bahkan di sini pun ada tempat pemakamannya. Ada pemakamannya. Ya, Kalau boleh tahu, Prabunya? Prabu Lingga, Prabu Lingga Buana, dan Lingga Buana. ada salah satu keturunannya juga namanya Prabu Wastu Kencana. Lingga Buana dan Buana, Wastu Prabu Kencana. Nah, di sini mungkin kalau di sini terkenal adalah Prabu Lingga ya, dan Prabu Wastu. Lingga Nagreg. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ayo, Siapa Ini tahu. adalah Prabu Lingga dan Prabu Wastu. Di mana Prabu Lingga di sini dia melakukan meditasi itu atau bertapa itu, dia moksa. Jasad dan itunya tidak ditemukan. Tapi kuburannya ada. Kuburan di sini hanya dibuat oleh dari kaum kerajaan untuk mengenang bahwa titik terakhir hilangnya. Berarti Raja Bu. ini kita storyline aja ya. Maksudnya Prabu Lingga moksa, terus Dibuatlah makamnya sebagai tempat maksudnya kalau kita ingin ya istilahnya mengenang. Kalau kita kan suka datang ke pemakaman udah untuk iya di sini loh tempatnya gitu. Kalau ininya mah lebih kayak simbolis mungkin. Ya simbolis. Tapi kan berarti kalau gitu jadi apa sih tempat keramat ya? Sakral, keramat. Nah, itu tuh bedanya tempat sakral dan keramat tuh gimana sih, Kang? Maksudnya? Nanti kita bahas Prabu Wastu ya. Oke. Kita ngebahas dulu masalah keramat dan sakral. Kalau keramat di sini, ini adalah dari cerita dari urban legendnya. Padahal tujuan keramat. Oh, keramat. Padahal disakralkan oleh kerajaan yang melakukan tadi meditasi atau bertapa tadi. Disucikan kan, kalau disakralkan udah disucikan, tapi kalau dikeramatkan malah jadi identik kita dengan magis lah. Yang horor-horor. Ya, angker lah atau gimana. Atau
tempat di mana kita bisa menemukan sesuatu Jadi sakti. kesaktian Sakti. atau ilmu lah, dapat ilmu lah. Sekolah. Ilmu mah. Ya, maksudnya, tapi bukan berarti kita tidak mendapatkan ilmu. Tapi kalau kita lebih ilmunya tuh kayak ilmu-ilmu yang di luar nalar, yang magis-magis kayak gitu. Tapi itu bener kan? Banyak masih, maksudnya apa ya? Maksudnya orang kan bisa interaksi ya sama apa? Ya yang sudah pupus lah gitu ya. Maksudnya ada yang sangyang yang ini salah satunya mungkin ya dengan yang Prabu yang ada di sini. Jadi beliau itu mengatakan pesannya itu sebetulnya bukan kesaktiannya yang diturunkan. Tapi di sini adalah Prabu Lingga di sini dia melakukan moksa tadi untuk, jadi dia itu sudah mengalami suatu kejenuhan sebetulnya tentang masalah duniawi karena sudah menjadi raja, sudah mendapatkan kekuasaan. Ternyata dia tidak saya harus apa lagi sebetulnya kayak gitu. Akhirnya dia melakukan, kalau zaman-zaman dulu raja-raja itu adalah melakukan meditasi. Istilahnya kayak bukan rajanya galau, bukan. Menyendiri. Siapa tahu buat awet muda. Bukan. Bukan juga, tujuannya sudah bukan untuk, saya sudah bingung. Saya sudah istilah kayak serah diri gitu. Kayak kalau bahasanya kayak gitu kan. Mereka melakukan bertapa. Makanya tapa di sini adalah bertafakur. Tafakur. Atau istilahnya kayak tadi disebutnya adalah penyerahan diri. Saya sudah menyerahkan, kalau zaman dulu mungkin seolah-olah kayak menyerahkan diri ke alam gitu kan. Padahal ke yang punya alam. Dijawab oleh alam. Yang akhirnya ditemukan ini adalah Sangyang Tikoro tadi. Ketika dia sudah penyerahan diri, saya sudah tidak tahu. Ternyata duniawi itu tidak menjadi apa. Tadi ngomongin soal raja ya. Raja. Nah, emang banyak gitu, maksudnya kan di sini tuh gitu yang raja-raja apa yang tapa kah atau ini kah itu kah gitu. Untuk orang-orang yang mengetahui dari kerajaan ada. Tapi kalau yang terkenalnya, maksudnya yang diketahui lah. Karena kenapa ini ada Prabu Lingga dan Prabu Wastu? Karena Prabu Lingga itu moksa, tapi Prabu Wastu jasadnya ada. Tidak moksa. Makanya si pemakamannya direndengkan. Prabu Lingga dan Prabu Wastu itu berdampingan. Berdampingan. Walaupun jasadnya satu gitu, ya. Cuman Wastu doang. Jadi Prabu Lingga ini menemukan, kalau tadi disebut black hole yang tadi itu adalah portal dia untuk naik, sedangkan Prabu Wastu ini ingin mengikuti leluhurnya lah. Anggap Prabu Lingga ini adalah leluhur. Cuman tidak menemukan jawaban, sehingga dia meninggal di tempat pertapaan. Malah AFK gitu. bisa AFK, iya. Gitu. Jadi tidak menemukan jawaban, yang didapatkan hanya mungkin istilahnya bertafakurnya tidak full gitu ya. Istilahnya dia tidak tahu bahwa di sini itu ada tempat bertafakur. Bertapa di sini. Dia hanya mengikuti leluhurnya, dia berdiam diri di sini dengan tujuan ingin mengikuti, mudah-mudahan bisa mengikuti leluhurnya. Tapi dibuktikan sampai meninggalnya. Makanya jasad Prabu Wastu itu ada. Nah, kan katanya gitu ya. Kata siapa? Mbak Google. Oh, Mbak Google, oke. Katanya tuh di Sangyang Tikoronya tuh ada batunya itu ya. Nah, soal batunya tuh gimana sih, Kang? Ada titik letak di mana Prabu ini, Prabu Lingga ini dan Prabu Wastu ini melakukan pertapaannya. Oh, berarti pertapaannya di Tikoro. Seperti istilahnya ada singgasananya lah untuk berdiam diri. Gitu. Ya, tempat tapanya. Di dalam Guha Tikoro. Kalau mungkin kalian nih yang pernah masuk ke dalam gua mungkin pernah menemukan, tapi ketika airnya agak surut ya. Karena kalau misalnya airnya bahasa Indonesianya caah apa?
Caah teh air besar mungkin. Ya, air naik lah gitu ya. Air naik Ketika gelombang air besar. Nah, ketika air agak surut, itu bakalan ditemukan ada bongkahan batu di mana Prabu Lingga dan Prabu Wastu itu bertapa di situ. Tapi kalau sekarang muncul lagi jadi spot foto mungkin ya. Ya mungkin, pasti kalau ajang zaman sekarang. Cuman masih gini, Kang Dimas. Kadang-kadang orang-orang itu datang ke tempat ini. Ini adalah tempat yang tadi obrolan yang sakral dan kram. Oke. Disakralkan adalah karena tujuannya adalah untuk bertafakur, penyerahan diri. Tapi malah dipakai ajang yang tadi keramat, malah jadi keramat. Jadi dengan tujuan ingin menemukan kesaktian, Sakti. Jadi mistis gitu bawaannya yang keramat ini. duniawi. Oh, Padahal bahwa itu menceritakan bahwa bukan kita meninggalkan dunia ini, bukan kita tidak butuh, tapi ketika sudah berhubungan dengan Sang Pencipta, tinggalkanlah dunia. Dibuktikan dengan melihatnya Sang Hyang Tikoro ini. Air masuk sebanyak apapun, tapi ternyata hilang dan tidak jadi apa-apa. Tapi beda dengan yang tadi, yang menemukan black hole portal Moksa itu. Ternyata selama ini kita mau melahap apapun, misalnya makan apapun, karena manusia itu kan identiknya adalah tidak pernah kenyang dan selalu merasa kekurangan. Jadi nggak pernah puas. Nah, makanya ada contohnya Prabu Lingga, Prabu Lingga. ya, Prabu Wastu yang tidak menemukannya. Kebetulan Prabu Wastu ini juga ada, dan dia mengatakan bahwa ada ya baru tahu. Ada Prabu Wastu. Pengakuan dirinya adalah ternyata saya tidak menemukan hal ini. Yang akhirnya jasadnya ada, tidak kemana-mana. Ditemukan sudah meninggal, ada jasad. Akhirnya dibuatlah makamnya. Jadi kalau misalnya menanyakan, kalau misalnya kalian searching atau di Google atau di mana, kan di sebelah sana ya ada makamnya. Tapi makam di situ yang seperti yang ada jasadnya cuma Prabu. Tapi itu juga jadi pertanyaan sih. Maksudnya kan sekarang jadi lahannya BUMN ya. Nah, dan pasti itu tuh urusannya pasti ya sama bisnis lah. Nah, itu apakah gimana tuh si makamnya gitu ya? Oh, terganggu atau enggak gitu. Makam. Tadi kan balik lagi kalau misalnya tadi kata Dimas adalah makam itu adalah simbolik. Atau kita mengenang seseorang atas jasanya kah atau atas apanya? Kita kan bingung harus kemana. Ya dibentuklah makam. Bukan kita meminta dimakan. Oke. Kalau tadi kan kebanyakan yang kita malah datang ke makam adalah jadi meminta sesuatu atau kesaktian atau sesuatu hal yang urusannya adalah untuk dirinya. Padahal tadi ada pesan moralnya adalah kalian itu bertafakur diri, penyerahan diri pada Sang Pencipta. Berarti Karena ternyata apapun yang kita cari di dunia ini tidak jadi apa-apa kalau kita tidak kembali ke yang punyanya. Oke, tadi kan kita udah ngobrol soal apa namanya dari urban legend ya. Urban legendnya sudah ternyata ada kerajaan. dari Ya maksudnya dari kita ngebahas kerajaan ke adalah Sang raja ini ya. Ternyata ada sangkut pautnya dengan Raja Pajajaran. Ada sangkut pautnya sama Raja Pajajaran. Nah, sekarang gue pengennya sedikit ngebahas juga soal ilmiah ya. Iya, Oke. ya. Nah, secara ilmiahnya lagi. Secara ilmiah ya. Ini Walaupun ilmiah loh, kerajaan ilmiah loh. Dan benar ada. Kerajaan Pajajaran ada kan? Oke. Kerajaan Pajajaran. Emang ada kan kerajaan Pajajaran? Peninggalannya? Peninggalannya ada? Itu ada bentuk rajanya aja, prabunya aja itu sudah bentuk. Peninggalan berarti Tapi enggak maksudnya ada kayak simbolisnya. prasasti atau kayak gitu. Oh, kerajaannya di mana gitu. Nah,
kerajaan Pajajaran itu kan disebutkan moksa, terhilang, tidak ditemukan, dihilangkan sama bukan dihilang, ya Dinaikkan. maksudnya dimoksakan sama karena raja-rajanya sampai ke Raja Prabu Siliwangi lah, yang kita ketahui lah, maksudnya yang terkenal itu ya. Mereka itu sudah melakukan apapun, udah penyerahan dulu sampai kerajaannya. pelit. Maksudnya Maksudnya kan ada emas gitu. enggak, maksudnya peninggalan gitu apa simpen ke gitu buat pelajarin. Kan Harusnya maksudnya si batu jadi itu sih. mungkin tapi di sini benar ada sangkut pautnya gitu sama kerajaan kerajaan Pajajaran ya. Pajajaran. Pajajaran. di sini disakralkan oleh rajanya salah satu. Sakralkan oleh raja. Prabu Lingga itu adalah salah satu raja Pajajaran. Oke. Dan tempat kerajaannya itu. Nah, Iya, iya, iya. Jadi, saya dapat Ya, maksudnya ada masukan. Oke. boleh nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Tim kreatif kalau mau menanyakan bisa sharing aja langsung. Mumpung ada rajanya, saya di kerajaan Pajajaran. Jadi mana? Nah, benar. Nah. Rajanya betul ada di sini. Ada salah satu. Saya mau nyebutin salah Dinastinya satu ya? nggak? Ini berkumpul raja-raja di sini. Oke, Oh, jadi rajanya aduh. lagi kumpul. Ya. Melihat kita kah? Kalau Pertama gue mau nanya dulu jadi nih sama aneh kan ya, benar ya Kang Iwan? Iya, boleh. Ketika kita menyebutkan satu nama, Gue Nah, pengen saya telepon. oh boleh, nama kerajaan, nama raja lah gitu. Berarti itu seolah terpanggil. Oke, setiap ngomong raja. Ya, misalnya kita nyebutin kerajaan Pajajaran. Berarti ngikutin itu, ngikutin Enggak, apa? mereka tuh Kerajaan Belanda kan Pajajaran tuh Belanda, destinasinya. Terkadang Raja. mungkin mereka merasa saya itu sebetulnya ada pesan yang kadang-kadang kalian itu malah jadi mereka itu tidak mengajarkan untuk mencari kesaktian kami. Kalian sakti buat apa? Orang kita itu maksudnya saktinya aja disaktikan istilahnya. Ada kegunaannya waktu itu bermanfaat untuk apa? Mungkin gitu. Istilahnya kalau bahasanya kayak gitu. Sakti, Kalau sakti kita tetap mah dijajah ya. Sakti, Nah, sakti tetap dijajah. kalau dicari, emang pada saat kerajaan Pajajaran dijajah sama siapa? Iya sih. Kalau misalnya mau dicari. Kalau misalnya mau ditanyain ya, kita kan apakah kerajaan Pajajaran pernah dijajah? Nah, ini balik lagi yang tadi ya. Kerajaan Pajajaran. Berarti sangkut pautnya sama Sang Kuryang itu apa? Ada nggak sih? Sebetulnya gini, Sang Kuryang itu adalah cerita di mana ada satu hal atau mungkin beberapa hal untuk menutupi kepentingan kerajaan. Atau kayak tadi, istilahnya seperti hal ini disakralkan oleh kerajaan. Oke. Tempat inilah, Hmm. Sangyang Tikoro ini. Karena tujuannya adalah untuk bertafakur diri. Bukan untuk mencari kesaktian tadi gitu kan. Tapi orang-orang kalau melihat dari ceritanya Sang Kuryang adalah dari tendangannya Sang Kuryang menendang perahu dan ada batu yang langsung Jadi loncat Sangyang ke sini. Tikoro. Oke. Dikiaskan lah. Tidak seperti itu. Padahal ada hal sakral di sini. Jadi Nah, kalian hal itu yang harus suci berserah gitu diri. ya. Kalau tadi kan kalimatnya seperti itu. Kalian itu berserah diri ke yang Sang Pencipta. Aku. Berarti ini masih soal raja-raja ya. Berarti Iya, iya. kan kata Kang Rimal tuh ngumpul ya di sini. Ya. Rokok sampai mati. Ngerokok dulu. Gimana? Masih soal raja-raja. Kan berarti kan kalau misalkan tadi disebutin sekarang itu ngumpul gitu ya si raja-raja itu, terus kata Kang Rival tuh ada pesan. Ya. Nah, itu apa sih pesannya itu? Ya kayak tadi lah kata Kang Dimas tadi katanya menanyakan kenapa Pajajaran tidak meninggalkan sesuatu untuk ya anggaplah kita Ya sesuatu buat rakyatnya lah gitu. buat dipelajarin. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya secara ini yang mereka ajarkan adalah
Balik. Gimana? Balik. Balik. Pulang. Oh, pulang. Balik pulang. Karena kekayaan itu hanya bersifat sementara. Atau apapun yang kalian punya itu hanya bersifat sementara. Dibuktikannya adalah ketika kalian pulang itu kalian tidak membawa apa. Jadi ya balik pulang. Bukan kerajaan ini dibawa dengan seisi-isinya dibawa ke sana, ke alam yang tadi lah kalau misalnya itu. Bukan seperti itu. Karena di alam sana apa yang mereka butuhkan? Itu kan hanya tempat singgahsana. Kerajaan itu kan adalah singgahsana. Tapi bangunan-bangunan kerajaannya gitu. Dia Ya, hancur rebutan. dihancurkan. Jadi saya adakah- memperkirakan tadi kan saya juga berpikirnya maksudnya sama kerajaannya gitu. Benar. Ternyata kerajaan Pajajaran itu dihilangkan itu seperti seolah-olah seperti di Tahan Bumi itu beda. Dihancur rebutan. Berarti Ketika bukan karena tragedi gitu ya? tidak ada tragedi maksudnya yang tadi katanya dijajah. Perang mungkin. Pajajaran dijajah. Enggak, maksudnya bukan kerajaan. Kalau perang mah perang. Iya, Mereka perang. gimana ngalami Bukan. perang katanya. Perang ya zaman kerajaan kekuasaan itu tetap mereka lakukan, maksudnya merebut kekuasaan mereka melakukan. Perang itu dilakukan, tapi maksudnya di sini kalau menanyakan yang tadi ketika mereka sudah melakukan, mereka tuh hampir semua merasakan kejenuhan yang sama. Karena istilahnya sudah mempunyai kesaktian lah atau apalah gitu. Anugerah yang lebih lah mungkin. Ternyata ada yang memberikan anugerah itu. Kalau kita mah sakti ya, kepintaran juga. Kita yang pintar. Ternyata kalau mereka mah tidak. Akhirnya menyadari hal itu. Ternyata saya tidak. Sebetulnya ternyata kita tidak punya apa. Jadi intinya kalau sangkut pautnya sama Sang Kuryang itu, kenapa diceritainnya Sang Kuryang, biar mungkin salah satunya juga nggak ada orang-orang yang apa ya, kalau bahasa sekarang mungkin neko-neko ya, aneh-aneh gitu, tiba-tiba nyari kesaktian, nyari apa mungkin. Kalau diceritanya kan emang berbentuknya seperti kesaktian karena Sang Kuryang ini dari dewa-dewa lah gitu ya. Iya. Enggak, maksudnya kalau misalkan ini diceritain soal cerita tentang Raja A, Raja B, atau raja-raja siapa aja yang pernah di sini, mungkin bisa aja nggak sih, maksudnya ditakutin tuh ya orang-orang yang bahasa halusnya apa ya, nyari kesaktian gitu ke sini, atau gimana? Kebanyakan tempat sakral itu yang jadi tidak sakral karena dijadikan tempat seperti itu. Disalahgunakan. Kebanyakannya disalahgunakan. Padahal tujuannya yang tadi. Kita mau berserah diri ke sini. Mereka mah Malah mencari. Sama Yang mencari akhirnya, kesaktian. digunakan. Yakin nggak ada makhluk lain? Ya kalau sekarang kan kita mungkin nggak, ya mungkin Kang Dimas tidak meyakini bahwa ada raja-raja ya di sini. ya yakin nggak yakin ya. Tapi ternyata ada makhluk lain yang menggunakan hal itu. Karena kan kita ada di tugasnya kayak misalnya ada bangsa jin yang menggoda istilahnya gitu. Seperti itu. Membuat orang-orang itu mencari jadi ke situ. Makanya kadang-kadang tempat sakral jadi tidak sakral, malah jadi ceramah. Gara-gara itu Salah tujuan. Tergantung orangnya. Makanya indah ya. Kalau kita mengetahui ternyata tujuannya ke situ. Ya saya aja nggak tahu. Jujur saya nggak tahu nih, saya juga nggak tahu. Cuman ternyata ini tempatnya sakral ya. Dan pesan moral berarti iya berarti kita harus bertafakur. Oke, mungkin
kita lanjut aja ya secara, kan tadi udah secara urban Ya. itu, nah sekarang secara Urban legend. urban legend. Nah sekarang secara ilmiah gitu atau geologisnya gitu ya. Oh ya, secara geologis yang boleh. Secara ilmiah, Nyatanya gitu ya. Ini saya juga searching gitu ya, aku tuh dimana dugaan kuat bahwa Sangyang Tikoro ini tempat di bawahnya Danau Purba Bandung, itu kan yang dari awal itu. Tapi ternyata selain Danau Purba itu juga terdapat sisa-sisa gunung-gunung di mana Bandung Utara seperti Tangkuban Perahu, Burangrang, dan Bukit Tunggul. Terus katanya juga dari letusan Gunung Sunda yang membentuk cekungan Bandung. Nah selain itu ada lagi yang ini sih kayak apa yang tadi sempat dibahas dikit ya, pembentukan geologis gitu. Maksudnya kan kita bisa lihatnya di sini tuh batu-batu kapur. Nah, batu kapur lah. Nah, sementara batu kapur itu kan banyaknya mungkin itu di dasar laut. Ya. Nah, itu tuh gimana sih maksudnya? Maksudnya ada nggak sih kaitannya sama yang urban legend atau misalkan sama yang di ini sama Kang Rival dan ngobrol ke Kang Rival? Sebetulnya kan terbentuknya danau katanya. Itu dulunya adalah lautan. Lautan dengan kekuasaan Tuhan, kekuasaan Allah. Ini suruh terbentuklah danau. Dan dikelilingi oleh gunung-gunung yang aktif. Mungkin tadi salah satunya adalah Gunung Sunda. Gunung Sunda ini akhirnya meletus yang akhirnya menjadi tadi mungkin jadi Gunung Tangkuban Perahu, ya. Gunung Burangrang. Mungkin ada gunung-gunung kecil kayak Gunung Putri atau bukit lah ya. Kayak gitu. Ya, memang terjadinya seperti itu. Kalau secara mungkin geologis ya. Gitu. Nah terus juga ini kita juga dapat ini ya, dapat sumber di sini tuh kalau misalkan Sangyang Tikoro itu secara sistem hidrologi ya, itu sebagai saluran drainase alami sungai bawah tanah ya, atau bagi sebagian air sungai Citarum, terutama sebelum adanya pembangunan PLTA yang di Nah kan tadi ngebahas soal laut gitu ya, terus ini ngebahas lagi ada sungai Citarum, sungai bawah tanah. Nah yang mau ditanya itu Kang, ada nggak sih maksudnya maksudnya dari ada apa ya namanya, ada hubungannya nggak sih maksudnya dari si urban legend sama si ilmiah ini, geologisnya gitu nyatanya. Kalau ya tadi kan kalau kita ngomongin urban legend tentang Sangkuriang mungkin ya. Terus kita dari tadi tentang kerajaan yang menyebutkan itu kan untuk sebutannya Sangyang Tikoro itu tercetus lah disebutnya seperti tenggorokan yang seperti ditelan bentuknya ya. Yang tadi terbentuknya ada sungai di bawah tanah, di bawah situ akhirnya. Kalau dengan hubungannya dengan urban legend dan secara ilmiah, kalau urban legend itu adalah cerita yang dikarang, yang diciptakan. Kalau kita nyebutin kalau penciptaan sebenarnya intinya semua dari sana ya sebenarnya. Iya, berarti dari mulut ke mulut. Ini dari kalau ini mungkin dari karangan manusianya, gitu, dari makhluknya. Sedangkan kalau misalnya yang sungai ini emang pure kekuasaan Tuhan. Makanya tadi ada pembatasan ya katanya. Ada yang ditutupi, sebenarnya ada hal yang ditutupi. Cerita-cerita urban itu ternyata tidak pure sepenuhnya bohong. Ternyata bersangkut paut dengan ilmiah. Nah ini gua ada pertanyaan nih Kang Rifan. Kan katanya di sini tuh secara ilmiah itu tuh untuk saluran drainase sungai bawah tanah.
Berarti kan sungai bawah tanah tuh pasti udah lama ya. Udah lama nggak mungkin setahun 10 tahun ini ya 20 tahun. Nah, waktu zaman kerajaan pun berarti udah ada. Sudah. Dan Cuman tidak raja-raja itu mungkin teknologi ya, misalnya kalau nyebutin teknologi, mungkin mereka tidak mengetahui bahwa itu ada sungai. Mereka hanya mencetuskan bahwa ini seperti tenggorokan, air masuk ke dalam. Padahal di bawahnya itu terbentuk air sungai. berarti bahkan dulu juga zaman raja-raja itu belum pernah ada raja yang nyoba cari tahu dalam. Atau mungkin masuknya ke fenomena alam. Tidak ada. Kalau nanyain ada raja yang masuk ke dalam, tidak ada. Kan ya Mengetes gitu istilahnya. Raja-raja kan Penasaran gitu. Dia pengen tahu gitu di dalamnya. Mereka cuma mendapatkan pelajaran dari kenapa air ini bisa masuk ke situ. Nah, pelajaran untuk dirinya bahwa oh ternyata ini tuh ibarat yang tadi segala macam yang kita masukkan ke tubuh kita gitu, atau ke dalam diri kita, kalau bukan atas kekuasaannya ternyata tidak menjadi apa. Dan kalau kita tidak mengetahui siapa yang punya. Oke, berarti kalau secara urban legend sama secara geologis itu kan agak, menurut yang tadi aku pahamin ya, agak bertentangan kan, katanya ada dari letusan gunung kalau misalnya geologis. Kalau dari Sangkuriang itu karena dari yang tendangan batu itu kan. Nah, Ya, nah itu lebih kuat mana sih sebenarnya? kalau Secara mungkin kan katanya tahu dari leluhurnya nih, siapa tahu ngebisikin atau gimana gitu. Benar gak sih? Benar kan? kalau Iya. terbentuknya hal ini, semua meyakini bahwa ini adalah kekuasaan Allah atau kekuasaan Tuhan. Berarti Tidak bahkan ada. di zaman mereka pun si Tangkuban Parahu ini udah ada. Maksudnya terbentuk Tangkuban Perahu. Karena dari bentuk terjadilah cerita tentang legenda Sangkuriang. Walaupun mereka menceritakan bahwa Sangkuriang ini terjadi pada tahun berapa. Ya ini juga jadi fakta ya guys. Maksudnya bahkan sampai sekarang pun penulis asli cerita Sangkuriang itu nggak ada yang tahu. Paling apa ya, kayak buku mungkin ya, dari buku, tapi penulis asli gitu, penulis awalnya itu sampai sekarang kalau kita searching itu belum ditemukan. Nah, tapi aku nemuin nih ada di 1500 Masehi katanya. Ada namanya, dia bentar ya. Nah, manuskrip Bujangga Manik. Nah, katanya dia pertama kali yang mencetuskan pada tahun 1500. Nah, kan cuman kita nggak tahu nih ya, dari pembahasannya itu orang ini tuh benar apa enggak gitu. Tahun 1500 berarti zaman gimana tuh? Abad ke-15. Abad ke-15 itu masuknya ke, kalau yang saya tahu kan kalau zamannya Baginda itu di tahun 1600 ya 1600 berapa gitu? 32. Nah, tuh. Pinter ini. 632 Masehi. Yang kurang literasi. Oke, kalau gitu sekali lagi makasih ya Kang Rival Ya. udah mau nemenin kita di Sangyang Kenit meskipun janjian awalnya di Sangyang Tikoro. Oke, mungkin kesimpulan dari kita ya, kesimpulannya itu salah satunya adalah mungkin yang pertama dari urban legend. Sangyang Tikoro itu bisa dijadikan sebuah pelajaran hidup. Maksudnya berapa banyak pun yang kita makan, kalau kita mulai serakah,
berapa banyak pun yang kita makan di depan kita, itu nggak akan bisa menuhin nafsu kita kalau kita udah mulai serakah. Sama kayak sang yang tikoro, airnya mau gede, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, dia nggak keluar, nggak banjir, apa? nggak jadi Nggak apa-apa. jadi apa-apa. Nah, Balik lagi. dan kalau mungkin dari segi ilmiah itu kesimpulannya kita bisa lihatlah dari nama Sang Kuryang ya, Sang Kriya Hyang, atau Pekerjaan Dewa Dewi. pekerjaan Dewa Dewi. Ya kalau kalian bisa lihat, kalau kalian main ke sini, kalian bisa lihat keindahan dari pekerjaannya Dewa dan Dewi. Oke, kalau gitu saya Dimas Anda. Saya Forin Fortuna Priyanti. Saya rival. Oke, sekian dari kami dan sampai ketemu lagi di BRF Adventure Podcast. Bye-bye.